Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sobat Hitam Putih. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya mau bercerita ya. Mau bercerita tentang burung kacer yang berawal atau setar dari burung kacer yang kondisinya itu ngembung. Setar dari burung kacer yang kondisinya loyo seperti burung sakit. Nah, sekaligus saya akan sepil rawatannya, saya akan ceritakan perjalanan rawatannya yang setar dari burung yang kondisinya ngembung dirawat hingga menjadi juara. Nah, teman-teman, burung ini burung milik sahabat kita yaitu Mas Robi Chandra dari Kalimantan. Mas Robi ada di situ, Mas? Ini kalau Mas Robi Chandra ada di situ nih pasti ketawa-ketahuan, pasti senyum-senyum kalau teringat yang waktu itu burungnya itu ngembung, nyekukruk ya seperti burung sakit. Nah, saya itu sebelumnya tidak kenal sama Mas Robi Chandra. Beliau orang Kalimantan dan saya orang Pulau Jawa, orang Pulau Jawa ya. Jadi jarak antara Pulau Jawa sama Kalimantan itu jelas jauh. Nah, ini real ya, bukan rekayasa atau settingannya teman-teman. Mas Robi Chandra ini, beliau ini orang baik ya. Mudah-mudahan Mas Robi Chandra selalu diberikan kesehatan beserta keluarganya dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, saya akan ceritakan ya dari awal Mas Robi Chandra menghubungi saya lewat WhatsApp itu pada tanggal 26 Desember 2023 dan Mas Robi Chandra eh, dibimbing secara privat tentang rawatan kacernya dan alhamdulillah hasilnya pada tanggal 26 Januari 2024 itu tepat dari awal setar si kacernya ngembung, dari awal setar kacernya seperti kondisinya itu sakit tepat 1 bulan dan dicoba digantangkan dan alhamdulillah kebetulan burung Mas Robi Chandra itu ada rezekinya pada waktu itu pada tanggal 26 Januari 2024 burung Mas Robi Chandra eh, juara bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak main-main, juaranya itu 3 kelas diangkut semuanya. Nah jadi saya akan ceritakan perjalanan awal rawatan dari setar burung kacer yang ngembung hingga menjadi juara dengan alhamdulillah konsep arah rawatan yang benar dan tepatnya. Tentunya itu ditunjangi dan tidak bisa dipungkiri lagi ya. Tentunya itu ditunjangi dengan karakter burung dan mungkin ada bakatnya juga gitu ya. Jadi rawatan kita itu hanya memaksimalkan ya. Kalau misalkan arah rawatan kita benar, insya Allah eh, burung yang akan bisa tampil maksimal di gantangan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya kacer yang hampir sama atau hampir mirip seperti kacernya Mas Robi ini, jadi nanti bisa diterapkan rawatan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa simak video yang akan saya tampilkan ini ya. Ini saya ceritakan dari awal Mas Robi menghubungi saya lewat jalur WhatsApp. Nah, ini teman-teman bisa simak video yang akan saya tampilkan di sini. Oke teman-teman, coba perhatikan ya. Ini awal mula Mas Robi Chandra menghubungi saya. Ini pada tanggal 26 Desember 2023. Nah, teman-teman bisa lihat di atasnya ya. Di atas chat ini tanggal 26 Desember 2023 di mana Mas Robi Chandra ini awal mula menghubungi saya lewat WhatsApp mau ikut bimbingan rawatan privat. Nah, teman-teman perhatikan ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini video kiriman dari Mas Robi Chandra tentang burungnya ya. Ini masih tanggal 26 Desember 2023 nih, teman-teman. Oke, kita lihat burungnya ya. Kondisi burungnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Burung yang kondisinya seperti ini, burung yang seperti sakit, loyo. Bulunya itu ngembung. Nah, kita putar sekali lagi. Nah, burungnya seperti ini ya, teman-teman. Ini awal mula kondisi burung Mas Robi Chandra ini pada tanggal 26 Desember. Mungkin Mas Robi Chandra ini kesalahan dalam perawatannya. Nah, gimana teman-teman kalau misalkan melihat burung yang seperti ini, teman-teman? Lucu kan ya?
burungnya yang seperti ini nyekukruk. Jelas burung seperti ini tidak akan tampil di gantangan, teman-teman. Karena secara tenaga ya tentu dia itu pasti nggak punya kan gitu, pasti loyo lah. Dilihat dari kondisi gerakannya di rumah pun seperti ini, dia itu lemas, loyo, ya kan. Nah, dengan kondisi burung yang seperti ini, jelas dia itu pasti kehilangan juga fighternya. Ya mungkin kalau misalnya burungnya walaupun udah gacor, udah mau bunyi lah gitu, bukan gacor ya, walaupun misalnya burungnya udah bunyi, ya mungkin bunyinya hanya dipancing saja kan gitu. Nah, ini kalau dibahas tentang burung yang seperti ini teman-teman, ini teman-teman perhatikan ya biar teman-teman paham juga. Nah, burung yang ketika ngembung seperti ini biasanya burung itu suhu tubuh dia itu minus, rendah ya. Kemudian burung ini kekurangan asupan dari ekstra puding. Ya pokoknya kalau misalkan menurut orang Sunda itu kekurangan yang hanyir-hanyir lah gitu. Burung yang kondisinya seperti ini teman-teman, ini burung yang memerlukan asupan yang besar. Nah, jadi kalau kita memberikan burung seperti ini, yang karakternya seperti ini, itu misalnya kekurangan asupan atau kekurangan ekstra puding, maka dia akan seperti ini. Dan ini kalau misalkan kita teruskan nih, burung yang seperti ini kita teruskan rawatannya mandi sore atau mandi malam, kemudian jemurnya minim, ekstra puding juga minim. Ini nanti bisa-bisa kanibal juga teman-teman. Ya, bisa-bisa kanibal juga. Ini biar teman-teman paham juga ya. Jadi kalau teman-teman punya kacer yang seperti ini, itu biasanya nggak salah lagi. Burung ini burung yang memerlukan asupan yang sangat besar. Nah, dan biasanya itu cocoknya jangkrik teman-teman. Nah, oke, nanti kita akan lanjutkan ke cara perawatannya teman-teman. Nah, dengan kondisi burung yang seperti ini, kalau saya ini jelas saya memvonis burung ini kalau kita berbicara tentang karakternya ya, ini burung karakter yang suhu tubuhnya itu dingin. Jadi dalam rawatannya dia itu memerlukan penjemuran teman-teman. Nah, kenapa burungnya kok jadi gembung seperti ini ya? Ini burung yang memerlukan asupan yang sangat besar. Nah, jadi mungkin Mas Robi itu memberikan minim ekstra puding sehingga burungnya itu kekurangan dengan asupan itu. Nah, jadi burung yang seperti ini, apalagi burung yang masih muda ya, itu tidak akan cukup hanya dengan kandungan di pur saja teman-teman. Jadi harus ada pendamping ekstra puding. Ini burung yang memerlukan asupan itu yang besar. Kalau kita berbicara yang sering dibicarakan oleh ilmuwan burung kita ini kacer tipe dingin birahi dalam. Nah, birahi dalam ini biasanya memerlukan penggenjotan dari ekstra puding yang sangat besar teman-teman untuk si kacer itu bisa tampil. Nah, rawatan yang saya berikan pada Mas Robi Chandra ini, saya suruh praktekkan Mas Robi Chandra ini mengkondisikan burungnya selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ya. Caranya teman-teman, ini di bom jangkrik. Nah, cara bom jangkrik itu seperti yang telah saya bahas di video kemarin, video sebelumnya ya. Teman-teman yang belum tahu tentang cara bom jangkrik silahkan ditonton dulu, silahkan cari di channel ini. Nah, ini masih tanggal 26, mulai tanggal 26 Mas Robi Chandra menerapkan rawatan bom jangkrik. Nah, bom jangkrik ini dilakukan terus setiap hari tanpa mandi, tanpa jemur, dan hanya full krodong ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini saya suruh bom jangkriknya. Bom jangkrik itu caranya seperti ini teman-teman. Pokoknya sehari itu kita coba bom jangkrik, berikan sepuasnya si jangkrik, dan sediakan si kacer itu sediakan jangkrik dari pagi saja hingga sore. Jadi kita sediakan misalnya 50 ekor. Kita lihat
sorenya, kita cek sorenya apakah yang 50 ekor itu habis. Nah kalau habis itu lanjutkan dulu, lanjutkan sampai benar-benar si burung ini bulunya itu ngepres, dan sampai benar-benar si makan jangkriknya itu lahapnya itu berkurang. Dalam sehari itu mampunya hanya sedikit. Nah saya suruh Mas Robi Chandra itu, dan Mas Robi Chandra laporan katanya tinggal 4 ekor itu dikasih 50 ekor dalam 1 hari. Nah saya terus pokoknya fokus di bom jangkrik ya, sampai jangkriknya menurun. Nah kemudian saya suruh pantau nih, pada tanggal 28 burungnya itu makin bulunya makin ngepres, makin rapet, dan gerakannya itu terlihat sudah aktif kembali ya, terlihat sudah gesit. Nah kita lihat ke bawah. Nah ini pada tanggal 28 Desember nih, dari tanggal 26 dan ini tanggal 28 Desember ya teman-teman. Setelah beberapa hari, berarti 2 hari atau 3 hari ya, bom jangkrik 50-50 itu habis. Nah kondisi burungnya itu jadi seperti ini teman-teman, bisa perhatikan ya. Nah itu gerakannya kan jadi gesit ya teman-teman. Nah karena ada asupan yang dikonsumsi sama dia, yaitu dari jangkrik tersebut, yaitu di bom jangkrik teman-teman. Nah, burungnya jadi gesit lagi seperti ini. Nah karena apa? Karena dia itu mempunyai tenaga teman-teman. Nah, satu. Oke kita lihat lagi ke bawah. Nah, burungnya kata Mas Robi itu selama proses bom jangkrik ini burungnya itu makin gacor nih. Pada tanggal 29 pada tanggal 31 Desember ya teman-teman, bisa perhatikan di atasnya ya. Pada tanggal 31 Desember burungnya nih, udah mulai mau bunyi dia. Nah burungnya seperti ini. Nah terlihat kan perbedaannya dari burung yang startnya itu ngembung. Nah, oke kita lanjut lagi. Ini pada tanggal 31 ya, ini masih tanggal 31 nih. Saya suruh perhatikan burungnya, dan katanya bunyinya juga dia udah menunjukkan rajin. Teman-teman bisa lihat ya, gerakannya juga beda kan, enggak seperti yang awal pas ngembung itu kan. Nah oke kita lanjut. Ini Mas Robi Chandra ini masih terus ya, masih terus berlanjut bom jangkrik. Pokoknya Mas Robi Chandra melakukan bom jangkrik ini sampai si kacer itu makan jangkriknya menurun sehari itu ya. Teman-teman bisa lihat ya, sisa 14 itu dari 40 katanya kan, dia itu sudah menurun. Nah di sini Mas Robi Chandra bercerita, ini ada burungnya ini menjadi gelisah seperti minta mandi. Nah di situ saya menyarankan bahwa itu jangan dulu dikasih mandi teman-teman, tetap fokus di bom jangkrik pulkerdong tanpa mandi, tanpa jemur. Nah ini pada tanggal 3 Januari 2024 ya teman-teman, bisa lihat. Nah burungnya ini, burungnya terlihat makin sehat. Nah bodinya jadi makin ngepres. Nah teman-teman bisa perhatikan, ini burung yang ngembung tadi teman-teman. Ini tanggal 3 Januari ini masih tetap bom jangkrik ya. Nah dari sini itu sudah bisa kita pahami ya teman-teman, burung itu dikasih jangkrik yang banyak, di bom jangkrik dia itu makin gesit ya teman-teman, makin ngepres bulunya. Di situ udah kelihatan kalau benar-benar burung ini burung yang memerlukan asupan yang sangat besar. Nah ini Mas Robi Chandra nih sampai ketawa-ketawa nih, katanya teringat burungnya itu yang nyekukruk yang ngembung ya kan. Nah kita scroll lagi ke bawah nih teman-teman.
Nah, ini pada tanggal pada tanggal 12 Januari teman-teman, burungnya Mas Robi Chandra kasih jangkrik 25 ekor, sisa 4 kalau ndak salah katanya. Nah, otomatis si burung itu kan sudah makannya itu sudah menurun ya, makan jangkriknya itu lahapnya sudah menurun, sudah berkurang. Ini sekitar angka 20 ekor sampai 25 ekor. Nah, itu bahkan tepat sekitar kurang lebih 2 mingguan ya. Nah, setelah 2 mingguan berjalan bom jangkrik dan dipantau makan jangkriknya itu sudah mampu 20 sampai 25 ekor. Besoknya saya suruh Mas Robi Chandra untuk memandikan kacernya. Nah, dan ini ketika 2 mingguan di bom jangkrik ini, Mas Robi Chandra itu bilang burungnya makin gacor teman-teman, makin agresif katanya. Nah, ini belum kena jemur ya teman-teman, belum kena jemur nih. Ini pada tanggal 14 Januari, jadi sekitar 22 minggu ya di bom jangkrik. Pada tanggal 14 Januarinya saya suruh memandikan burungnya. Dan memang burungnya pasti nafsu banget mandinya ya teman-teman, karena kemarin juga kan dia itu di bom jangkrik seperti gelisah minta mandi ya. Itu karena suhu tubuhnya naik, suhu tubuhnya itu panas teman-teman. Nah, karena itu yang kita cari gitu. Nah, ketika sudah makan jangkrik 20 sampai 25 ekor, ini saya suruh mandikan nih. Nah, kita perhatikan juga mandinya. Kita pantau nih mandinya kan. Nah, dia itu senang untuk mandinya kan. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, saya pantau juga mandinya teman-teman ya. Pokoknya mandinya saya suruh si kacer ini mandi sampai benar-benar puas mandinya, biar dia senang. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah mandi, saya suruh kacernya Mas Robi ini pagi itu setelah mandi dikasih jangkrik sekenyangnya ya. Ini karena jangkriknya sudah mulai menurun kemarin setelah metode bom jangkrik. Nah, ketika kita mulai melangkah ke rawatan mandi sama jemur, itu jangkriknya sudah kita takar ya teman-teman. Jadi pagi itu jangkriknya sekenyangnya setelah mandi. Jadi maksudnya takaran itu bukan 3, 5 bukan, tapi untuk kacer yang memerlukan asupan yang begitu besar ini seperti burung kacer ini, itu nggak usah ditakar ya teman-teman. Apalagi ini burung yang masih muda kan ya. Itu kasih aja sekenyangnya pagi itu. Nah, Mas Robi saya suruh kasih jangkrik itu sekenyangnya setelah mandi. Nah, kemudian lanjut dijemur. Nah, ini ya teman-teman, perhatikan. Ketika burungnya dijemur itu, wah mantap, dia itu menikmati. Memang burung kacer yang ini memang menikmati atau membutuhkan juga penjemuran teman-teman, karena seperti yang saya katakan tadi, karakter burung ini burung kacer yang suhu tubuhnya itu dingin, artinya memerlukan rawatan penjemuran dan memerlukan asupan yang sangat besar. Ini pada tanggal 14 Januari teman-teman. Setelah mandi itu kasih jangkrik sekenyangnya, kemudian dijemur sekuatnya dulu. Nah, setelah masuk ke ranah settingan, itu berikan jangkrik itu pagi sekenyangnya dan sore sekenyangnya ya. Itu setelah metode bom jangkrik kemarin. Nah, kemudian hariannya di peluk rodong. Dan ini Mas Robi Chandra ini bilang burungnya makin agresif setelah dijemur. Kemudian saya tanya, apakah burung kacernya setelah dijemur itu gacornya berkurang atau enggak? Nah, Mas Robi Chandra menjawab, katanya tidak sama sekali. Nah, ini kondisi burung yang setelah dijemur. Nah, ini pada tanggal 15 Januari ya.
Jadi rawatannya kita bikin rawatan mandi jemur itu 2 hari sekali. Nah, kemudian saya suruh potokan juga kotorannya ini. Saya pantau juga kotorannya. Nah, teman-teman, ini pada tanggal 15 Januari. Kemudian saya sarankan Mas Robi Chandra ini terus melakukan rawatan 2 hari sekali itu mandi sama jemur. Untuk jangkriknya tetap semampunya pagi dan sore. Nah, kemudian berlanjut rawatannya. Kemudian pada tanggal 20 Januari Mas Robi Chandra ini burungnya setelah dijemur ya, mandi jemur ya. Ini burungnya setelah dimandikan kemudian jangkrik sekenyangnya dan dijemur. Nah, saya suruh Mas Robi Chandra itu saat menyemur kacernya, saya suruh coba pancing pakai suara kacer. Nah, ini waktu dijemur ya teman-teman, ini pada tanggal 20 Januari 2024. Ini belum 1 bulan ya teman-teman, dari tanggal 26 Desember 2023, ini sekarang tanggal 20 Januari 2024. Nah, teman-teman bisa lihat di atasnya ya. Oke, kita buka videonya. Ini nih. Ini waktu dijemur ya teman-teman ya. Nah, dia itu respon teman-teman. Ini saya suruh pancing kacernya saat dijemur. Nah, teman-teman perhatikan. Mantap ya teman-teman. Kalau dia waktu ngembung itu nggak bakalan seperti ini teman-teman, nggak bakalan agresif seperti ini. Nah, terlihat agresif seperti ini ya, dia itu pasti buka ekor teman-teman. Ini saya suruh pancing ya teman-teman. Tuh, nah teman-teman bisa lihat ya. Tuh, wih mantap. Bahkan ada suara murai juga dia melawan tuh kan. Oke, kita lihat nih video kelanjutannya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini pada tanggal 20 Januari ya teman-teman, bisa perhatikan ya di atas. Nah, burungnya sudah mulai mau buka ekor dan agresif ya teman-teman. Nah, saya sarankan pada Mas Robi Chandra ini untuk rawatan mandi jemur 2 hari sekali. Nah, sambil pantau, sambil kita sinkronkan bagaimana ketika kita memberikan rawatan mandi jemur itu. Kalau feeling saya itu pasti cocok ya kan, karena memang burung yang karakternya seperti itu tadi, yang burung itu memerlukan asupan besar, dia itu biasanya memerlukan juga penjemuran untuk rawatannya teman-teman. Nah, kita sinkronkan dari kotorannya, kita sinkronkan bodinya, kita sinkronkan bulunya, kita sinkronkan sorot matanya juga. Nah, tapi Mas Robi Chandra ini banyak sekali keluhan kalau di sana susah mendapatkan panas, kemarin hujan terus.
Nah, dan akhirnya teman-teman nih, lihat ya teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan ya di sini ya. Nih, di sini nih. Ini pada tanggal 26 Januari 2024. Mas Robi Chandra ini awalnya ikut bimbingan privat sama saya, awal menghubungi saya lewat WhatsApp itu tanggal 26 Desember 2023. Dari Desember tanggal 26 itu sampai 26 Januari 2024 itu kan 1 bulan. Nah, Mas Robi coba gantang kacernya teman-teman, dan lihat hasilnya teman-teman. Mas Robi ngirim kabar baik. Nah, ini hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini kacer Mas Robi, namanya siapa nih, Mas Jarot ya. Ini cuman katanya ada juara 2-nya ini. Ini 3 kelas diangkut semua tuh sama Mas Robi itu. Ini kacer yang tadi teman-teman. Ini alhamdulillah Mas Robi Chandra ini mendapatkan juara, 3 kelas diangkut semua. Nah, ini katanya burungnya, katanya yang mana ini? Oh, ini yang sakar bulat gitu. Nah, nah, alhamdulillah dengan konsep perawatan seperti itu, kalau kita paham dengan kacernya, kita pasti paham juga arah rawatannya teman-teman. Nah, ini pada tanggal 31 Januari ya, Mas Robi Chandra ngirim video kacernya yang kemarin bulunya itu ngembung. Nah, ini teman-teman, nih videonya. Ih, mantap ya. Bahkan saya melihat ini potensi besar pada kacer yang seperti ini nih. Potensi besar untuk juara teman-teman nih. Bagus banget nih menurut saya. Dan ini menurut saya perawatannya itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya teman-teman. Ini bukan rawatan yang mahal teman-teman, bukan rawatan mahal. Ini rawatan simple sebenarnya teman-teman. Asal kita ada waktu untuk mandi sama jemurnya di pagi hari. Nah teman-teman. Nah ini tuh, ini pada 4 Februari nih Mas Robi Chandra nih tuh. Nah ya kan. Nah oke teman-teman, itu tanggal awal mula tanggal 26 Desember 2023 sampai dicoba digantangkan kacernya tanggal 26 Januari 2024, itu jarak 1 bulan. Dan alhamdulillah kebetulan sekali pas waktu itu ada rezekinya Mas Robi, 3 kelas diangkut semua. Waduh, mantap ya Mas ya. Nah teman-teman, ini saya bahas ya tentang kacer yang ngembung seperti ini. Itu kacer yang memerlukan asupan yang sangat besar. Dan jelas kalau kacer yang ngembung seperti itu kacer yang kekurangan sekali ekstra puding. Dan biasanya burung kacer yang seperti itu, yang ngembung seperti itu nggak cocok pakai kroto teman-teman. Cocoknya pakai jangkrik teman-teman. Jadi tubuh si kacer itu memerlukan yang hangat. Nah kemudian rawatannya tentu dia itu memerlukan rawatan ya penjemuran, karena kalau kita berbicara tentang tipenya kacer yang seperti ini, itu kacer tipe dingin birahi yang dalam. Birahi dalam kita anggap kacer itu memerlukan asupan yang sangat besar untuk tenaganya. Jadi kalau dia kekurangan ini, apalagi burung kacer yang masih muda ya, kalau dia kekurangan asupan, dia itu pasti ngembung seperti itu. Jadi dia itu memerlukan ekstra puding penunjang, ekstra puding jangkrik gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan pur saja, apalagi ini kan kacer yang masih muda teman-teman. Jadi dan untuk settingannya teman-teman, untuk kacer seperti ini jika sudah dikondisikan seperti burungnya Mas Robi Chandra, jika sudah kena dikondisikan seperti ini nih, ketika burung sudah dapat pengkondisiannya ya, untuk settingannya itu mandi pagi, kemudian jangkrik sekenyangnya. Untuk burung kacer yang masih muda ya, seumuran gini, itu jangkrik sekenyangnya pagi dan sore teman-teman.
Jadi tidak ditakar misalnya harus dipangkas lah ekstra pudingnya, enggak gitu. Justru kalau dipangkas dia itu pasti kekurangan lagi tenaganya biasanya gitu cocoknya. Nah ini teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Alhamdulillah burung Mas Robi Chandra yang setar dari burung yang ngembung, setar dari burung yang loyo seperti burung sakit, alhamdulillah dirawat dengan konsep perawatan yang benar dan arah rawatan yang benar. Alhamdulillah burung Mas Robi Chandra bisa mendapatkan juara di gantangan. Itu tepat dari awal setar burungnya itu tanggal 26 Desember 2023 dan dicoba digantangkan tanggal 26 Januari 2024, itu 1 bulannya. Alhamdulillah dengan konsep arah rawatan yang benar burung Mas Robi menjadi juara, dan itu tidak bisa dipungkiri itu ditunjangi dengan eh, mungkin bakat burungnya yang bakatnya ada dan bandel gitu ya. Jadi rawatan kita itu hanya memaksimalkan untuk kacar itu bisa tampil di gantangan dan bisa juara seperti burungnya Mas Robi ini. Nah, jadi kesimpulan dari burung ini, kalau teman-teman mempunyai burung yang seperti burungnya Mas Robi itu, burung yang bulunya ngembang loyo, itu coba cek histori rawatan kita. Apakah burungnya itu kekurangan asupan? Nah, biasanya itu terjadi karena kurangnya asupan ekstra puding seperti jangkrik, teman-teman. Karena burung yang seperti itu, burung yang membutuhkan asupan yang banyak, teman-teman. Asupan yang besar dari ekstra puding seperti jangkrik. Biasanya cocoknya jangkrik. Dan ini sudah diterapkan pada beberapa kacer ya, bukan hanya kacernya Mas Robi saja seperti tadi. Tapi ini ketika saya mendapatkan kacer yang mengalami masalah seperti itu, bulunya ngembung, itu saya tetap memberikan asupan yang jangkrik itu yang banyak, asupan jangkrik yang besar. Itu biasanya burung yang kondisinya itu burung yang membutuhkan asupan yang banyak, asupan yang besar. Dan kalau kita kategorikan ke tipe kacer ya, menurut yang biasa disebut oleh ilmuwan burung kita itu kacer tipe dingin birahi dalam. Jadi tipe dingin itu memerlukan rawatan penyemuran, dan birahi dalam itu memerlukan asupan yang sangat besar, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya kacer yang seperti itu jangan salah lagi ya. Itu gunakan ekstra puding jangkrik dan berikan eh, asupan yang banyak dari ekstra puding jangkrik tersebut. Nah, untuk konsep perawatannya, nanti setelah dikondisikan burungnya, setelah burung terlihat sehat, aktif, agresif, nah itu rawatannya untuk kacar yang seperti itu tadi, itu rawatannya mandi pagi, kemudian lanjut jemur, dan untuk ekstra pudingnya itu berikan sekenyangnya pagi dan sore. Nah, jadi takarannya air ditakar pagi itu sekenyangnya dan sore sekenyangnya. Jadi tidak ditakar dihitung misalnya 3, 4 atau 5 ekor. Tidak seperti itu. Kita berikan aja jangkrik itu sekenyangnya pagi dan sore, karena ini burung birahi yang birahinya itu dalam menurut menurut ilmuwan burung kita. Nah, rawatannya untuk settingannya itu hanya mandi dan jemur. Kita berikan 2 kali dalam seminggu. Dan untuk eksekusi lapangannya, untuk eksekusi gantangannya, jadi kita tetap gunakan satu jenis ekstra puding saja dulu, yaitu jangkrik. Jadi jangan dicampur adukan misalnya pakai kroto, misalnya pakai ulat songkong dulu. Jadi kita merabanya cukup dengan satu jenis ekstra puding saja dulu. Dan bahkan untuk kroto, untuk kacer yang karakternya paliter yang rendah ini atau tipe dingin, itu biasanya tidak terlalu signifikan, justru itu malah berlawanan, teman-teman. Nah, jadi makanya saya sarankan untuk kacer yang seperti itu tadi, gunakan untuk meraba settingannya itu gunakan satu jenis ekstra puding saja dulu, yaitu jangkrik, teman-teman. Nah, ketika si kacer sudah dikondisikan seperti itu, jadi eh, untuk eksekusi gantangan, eksekusi ke lapangan itu pada hari H itu atau H-1 itu tetap cukup memberikan jangkrik pagi sekenyangnya dan sore sekenyangnya. Nah, hanya seperti itu rawatan dan eksekusi gantangannya juga ya, teman-teman. Nah,
Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kaca.